نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada bab ayatun fil Quran. Masuk pada halaman 29 pada poin ke-6. Ayatun fil Quran qara'aha tabi'iyun thumma syahiqa syahqa thumma kharra mayyitan. Ada suatu ayat di dalam Al-Quran yang dibaca oleh seorang tabi'i. Jadi ada seorang tabi'in membaca suatu ayat dalam Al-Quran, thumma syahiqa syahqa, kemudian dia pun menjerit, bersuara, thumma kharra mayyitan, kemudian dia pun tersungkur meninggal. Hiya qaulullahi ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza nuqira fin naqur. Ketika dia membaca ayat fa idza nuqira fin naqur, wa hadzal rajulu huwa Zurarah ibnu Aufah. Laki-laki itu bernama Zurarah ibnu Aufah rahimahullah. Wa kana qadhiyal Basrah. Ketika itu dia statusnya sebagai qadhi wilayah Basrah. Wa kana yusalli bi ashabihi salat as-subhi. Pada waktu itu dia salat subuh bersama para sahabatnya, para teman-temannya. Faqara'a hadhihi surah. Kemudian dia pun membaca surat tersebut. Surat apa itu? Al-Muddathir. Dari awal dibaca sama dia. Falamma wasala ila qaulillahi subhanahu wa ta'ala, tatkala sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza nuqira fin naqur. Di mana kelanjutannya? Ini Al-Muddathir ayat ke-8. Siapa yang mau bacakan dari awal sampai selesai Al-Muddathir? Siapa yang bisa membaca Al-Muddathir dari awal sampai selesai? Falahu jaizah, dia dapat hadiah. Boleh, siapa? Zainu. Alal kafirina ghairu yasir.
Kalau antum bacanya antum baca hu, antum berhenti. Jangan bacanya illahu wama. Kalau antum mau bacanya illahu, antum mau waqaf, antum bacanya illahu. Kalau antum mau wasol, wawunya dibaca illahuwa. Diperhatikan. Terus ulangi tadi. Wa ma ya'lamu ulangi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika. Ulangi tadi coba. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Siapa lagi? Abdul Hakam. Yang kuat, suaranya yang kuat.
Hmm. Enggak. Nggak mungkin artinya itu berubah, artinya fatal itu. Masa orang-orang yang beriman ragu? Satu lagi siapa? Deh.
Berkaitan dengan ayat ini ya ikhwan ya. Tadi ya antum ingat ya, ada satu ayat yaitu dalam Al-Qur'an yang dibaca oleh seorang tabi'in yang bernama Zurarah ibnu Aufah. Beliau membaca satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim ketika membaca surat Al-Muddathir dari awal pada saat salat subuh. Kemudian tatkala sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun nasir. Apabila nuqira itu maknanya nufikha. An-naqur maknanya as-sur. Apabila trompet hari kiamat itu telah ditiup, fadzalika yauma idzi yaumun nasir. Itu adalah hari yang sangat mengerikan bagi orang-orang kafir. Maknanya apa? Kalau sudah terjadi hari kiamat, maka seluruh orang-orang kufar sangat ketakutan. Karena pada hari itu adalah hari pembalasan bagi mereka. Bagi yang ada di alam barzakh, mereka akan mendapatkan sangat dekat nanti dengan neraka. Bagi yang masih di dunia, mereka akan berjumpa dengan hari kebangkitan. Maka ketika membaca ayat tersebut, seorang tabi'i yang bernama Zurarah ibnu Aufah fasyahiqa syahqa thumma kharra mayyita. Beliau pun berteriak merintih ya, merintih ya, teriakkan merintihnya. Kemudian beliau pun terjatuh, tersungkur, meninggal dunia. Ini menunjukkan lembutnya hati orang tersebut ya. Kemudian ayatun fil Quran ishtamalat ala amrain wa nahyain wa bisyaratain. Ada ayat dalam Al-Quran yang mencakup dua perintah, dua larangan, dan dua kabar gembira. Jadi ada ayat dalam Al-Quran, dua perintah, dua larangan, dan dalam ayat tersebut ada dua kabar gembira. Hiya qaulullah subhanahu wa ta'ala wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kemudian kami wahyukan kepada Ummu Musa. Makna auhayna di sini maknanya alhamna. Kami ilhamkan. Bukan wahyu yang dimaksud adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu seperti para nabi, para rasul, bukan. Namun makna auhayna di sini alhamna, kami ilhamkan kepada Ummu Musa. Karena tidak setiap lafaz auhayna itu bermakna wahyu. Ya. Contoh seperti ucapan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menyebutkan haula asma rijalin salihin min qaumi Nuh anin sabu falamma matu auhas syayatin atau syaitan anin sabu ila majalisihim ansaban. Auhas syaitan, tatkala mereka mati, syaitan mewahyukan. Apa makna mewahyukan di situ? Bisikan ya. Kami wahyukan kepada ibunya Musa agar menyusui Musa. Fa idza khifti alaihi, kalau engkau khawatir wahai Ummu Musa terhadap Musa alaihissalam, maka fa'alqihi fil yam, lemparkan dia di lautan. Al yam ay al bahr, lemparkan di lautan, lemparkan di air. Wala takhafi wala tahzani, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Mana perintahnya? Ya. Ardi'i, alqi, itu perintah. Susui, lemparkan. Wala takhafi wala tahzani,
Itu larangan. Kemudian bisyarahnya mana? Inna raddu ilaiki. Nanti kami tetap akan balikan dia kepada engkau. Bisyarah yang kedua, waja'iluhu minal mursalin. Nanti kami jadikan dia termasuk para rasul. Faqaulu an ardi'ihi wa qauluhu al fa'alqihi fil yam hadani amrani. Ini dua perkara, dua perintah, atau hadani amrain. Wa qauluhu wala takhafi wala tahzani wa hadani nahyain. Mungkin yang lebih tepat bukan hadani amrain ya, tapi hadani amrani. Perintah. Kemudian wala takhafi wala tahzani wa hadani nahyani. Faqauluhu inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin wa hatani bisyaratan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian ayatun fil Quran sammaha ulama ayatul mihnah. Ada satu ayat dalam Al-Quran disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah. Seingat ana yang menyebut sebagai ayatul mihnah Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ini yang ana ingat. Dinukilkan dalam kitab Al-Furqan baina auliya'illahi wa auliya'i syaitan, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada satu ayat disebut dengan ayatul mihnah. Apa itu? Hiya qaulullahi subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Namun nanti anda cek lagi, seingat anak fihi kalam dalam riwayat Al Hasan Al Basri ini tadi, ya. Karena Al Hasan Al Basri di situ kalau tidak salah dinisbatkan dia mursal, dia dinisbatkan kepada Rasul tapi dhaif. Al-muhim kalau dinisbatkan kepada Rasul itu tidak sahih, tapi kalau dinisbatkan kepada ulama seperti Al Hasan Al Basri memungkinkan, ya, sahih. Wallahu alam, nanti dicek lagi. Tapi seingat anak diantaranya Al Hasan Al Basri yang menyebut sebagai ayatul mihnah, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas ya? Kalau ditanya ayatul mihnah, tahu antum? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar.